Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin binurih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yang mulia akhina fillah, imamuna imamul masjid Al-Ustaz Masyhudi mata'annallahu tul hayati, segenap para jamaah hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Nasaihul Ibad. Semoga jamaah diberikan kesehatan, panjang umur, penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, kita sampai di halaman 5, maqalah yang ke-11, 8 baris dari bawah, ya. Halaman 5, maqalah yang ke-11, 8 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal istifada wal ifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wal maqalatu al-hadiyata asyarah. Nasihat yang ke-11, ya. An ba'dil hukama ay al-awliya. Nasihat ini datangnya dari sebagian para aulia Allah, para orang-orang saleh. Apa nasihatnya? La tahtaqiru adz-dzunub as-sighara. Janganlah Anda meremehkan dosa-dosa yang kecil. Misalnya, ya, atau kita ngomongin paman kita yang jelek-jeleknya, ya. Ngomongin tetangga kita. Dalam perkataan kita suka ngomong yang dusta-dusta. Ya, dosa kecil aja. Kalau berbicara suka kotor mulutnya, ya. Dosa-dosa kecil, katanya. Jangan Anda meremehkan dosa-dosa yang kecil. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil, ya. Ai la tu'adduha sigharan. Artinya, ya, jangan Anda menganggap dosa-dosa itu hanya kecil saja. Kita kan kagak melakukan dosa besar, enggak maksiat, kagak zina, kagak melawan orang tua, enggak membunuh, ya. Bohong-bohong dikit enggak apa-apa lah. Ya. Ya, kata Nabi apa? Iyyakum wal kadzib. Jauhkan oleh kalian, oleh Anda berdusta, ya. Nabi mengatakan, ya, jangan pernah meremehkan dosa walaupun itu bentuknya kecil sekalipun, ya. Fa innaha tatasya'abu minha dzunubul kibar. Ya. Sesungguhnya dosa-dosa yang kecil itu nanti akan bercabang, melebar, ya, menjadi dosa yang besar.
Maka istilahnya tidak ada dosa yang besar terus dihantam dengan istighfar. Sekali melakukan kesalahan, mohon ampun kepada Allah. Lakukan dosa, mohon ampun kepada Allah. Ya. Tapi kalau kita dosa-dosa kecil terus kita tumpuk, lama-lama banyak juga. Ya. Bisa-bisa segede gunung nantinya. Wa aidan rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilka as-sighar. Nah, ini yang kita takutin. Ya, barangkali juga Allah akan marah kepada kita pada dosa yang kecil itu. Ya, jamaah dalam keterangan lain disebutkan kita suka gibahin tetangga, gibahin paman kita, saudara kita. Itu rezeki yang tadinya mau dihantar ke rumah kita itu bisa tercegah gara-gara kita dusta, ghibah. Ya. Dipindahin ke orang lain. Ya. Artinya apa? Di situ ada ghadabnya Allah. Allah marah tuh. Ya, cara Allah marah ya gitu, disedikitkan rezeki kita. Diperbanyak kesulitan-kesulitan kita. Hati kita dibikin ruwet aja, gelap aja. Padahal rumahnya udah cakep. Bertingkat, mobil punya, tapi hatinya sumpah. Ya, kenapa? Terus dosa-dosa kecil dia lakukan dan dia tidak beristighfar, mohon maaf kepada Allah. Ya, hati-hati itu. Rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilka as-sighar. Barangkali mungkin saja ya marahnya Allah pada dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Ya. Baik. Wal maqalah ats-tsaniyata 'asyarah. Nasihat yang ke-12 sekarang. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la saghirata ma'al israr. Ada istilah tidak ada dosa yang kecil kalau ma'al israr, itu terus menerus kita lakukan. Ya. Padahal kata Nabi, idza adnabal abdu dzanban, apabila seorang hamba melakukan satu dosa saja, segera dia taubat. Taubat membuatkan dia istighfar, menyesal. Ya, mohon ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Fa innaha bil muwazafati 'alaiha ta'zumu wa tasiru kabiratan. Katanya sesungguhnya dosa-dosa kecil itu bil muwazafah 'alaiha, terus jika kita lakukan terus menerus ya dalam satu hari misalnya 10 dosa lakukan kecil-kecil, hari kedua 10, ketiga 10 hari udah berapa? Udah 100 dosa. Dalam hadis lain disebutkan ini hati kita nih bening cermin, seperti cermin. Sekali dosa, tek, tuk, nuqtatus sauda, titik hitam. Tek. Dosa lagi, tek. Terus. Seperti kaca rumah kita tuh. Ya digambarkan memang itu seperti mir'ah. Kotoran-kotoran. Kalau kita gelapin tiap hari, makin lama makin banyak. Itu dosa. Yang paling bahaya, makin lama makin ketam, makin berkarat. Nah, susah nanti hilangnya. Ya, maka katanya iringilah perbuatan yang buruk dengan kebaikan. Ya. Iringilah perbuatan yang jelek dengan istighfar, ya, dengan taubat kepada Allah. Kenapa? Ya, ta'zumu, dosa kecil yang dilakukan terus menerus lama-lama jadi ta'zumu, azama ya'zumu. Ya, karena ini dosa dzulum, ya, jadi ta'zumu. Maka semakin besar itu dosa. Wa tasiru kabiratan,
dan akan menjadi besar. Dosa itu tumpuk-tumpuknya. Syekh Abdul Qadir Jilani masih gambaran itu hati yang tadinya bening, bersih, dia melakukan dosa, dia kagak nyesel, kagak tobat, kagak minta ampun. Lama-lama tuh hati jadi gelap. Hati kalau sudah gelap itu susah mendapatkan ilmu, susah mendapatkan cahaya, susah mendapatkan mendengarkan nasihat-nasihat. Karena perangkat ilmu yang hakiki adalah hati. Ya. Perangkat ilmu jamaah sekalian, pertama kita kuping kita. Saya menyampaikan ini jamaah dengar dengan kupingnya, telinganya. Ya, telinganya cakep itu ditransfer ke bagian kepala, akal kita. Kita renungkan, betul juga hadis Nabi ini nih. Betul juga pernyataan ulama ini, ya, secara akalnya nyambung. Nah, kemudian dari akal ini turun kemana? Ke hati. Inilah yang namanya al ilmu fis sudur. Ya, kalau hatinya cakep, bersih, langsung merespon dan melahirkan amal-amal saleh. Tapi kalau hatinya jelek, kotor, paling hanya jadi wawasan aja. Dengar dari sebelah kanan, keluar sebelah kiri, enggak melahirkan amal saleh. Nah, ya, kita minta kepada Allah diberikan kemuliaan, ya. Dengar ilmu, kita paham, kita kemudian hafal dan kita bisa mengamalkannya. Ya, itu yang paling mahal. Karena Islam bukan hanya teori, Islam bukan hanya perkataan, tapi Islam juga ada qaulun wa amalun, nazariyun wa tatbiqiyun. Ya. Baik. Wa aidan annaha ala azmi istidamatiha tasiru kabiratan. Dan juga sesungguhnya dosa-dosa kecil itu ala azmi. Azmi itu dia mantap, istidamatiha, terus menerus. Ya, dia lakukan lagi. Contoh, ya Rasulullah alimni syai'an. Ya Rasulullah ajarkan kepadaku sesuatu amalan yang ringan saja, yang saya bisa mengingatnya. Kata Nabi apa? Sederhana, la taghdab, jangan marah ya, jangan marah. Tanya lagi, ya Rasulullah alimni syai'an, ajarkan saya sesuatu yang mudah yang bisa saya menghantar kepada surga. Kata Nabi, jangan marah. Nanti kan jangan marah. Ya, tapi kita mudah banget marah, mudah banget emosi, apalagi kagak ada dasarnya, terus terbawa. Ya, jangan dusta, jangan suuzon. Yang paling banyak kita suuzon, terjebak kepada prasangka buruk kepada saudara-saudara kita. Ya. Nah itu ala azmi istidamatiha, terus itu mantap tuh. Ya. Kita lakukan terus. Tasiru kabiratan. Asalnya tasiru dzunubu kabiratan. Maka dosa-dosa yang kecil itu akan menjadi besar, ya. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat ma'siyatan. Sesungguhnya niat seseorang di dalam maksiat itu menjadi maksiat. Kayak istilah gini, man kana fil kufri kufrun, man ridha bil kufri kufrun, man ridha bil maksiyah. Orang yang ridha dengan kemaksiatan dia juga dianggap maksiat. Orang yang ridha dengan kekufuran dia dianggap juga melakukan kekafiran. Maka kita nggak boleh, tetangga kita ada yang melakukan kesalahan harus kita tegur dengan hikmah tadinya. Kalau mampu dengan kekuatan kita, power kita. Nggak mampu, bilang ada Pak RT, kepala lingkungan di sini. Pak, itu ada anak muda, malam-malam mengganggu kita. Power yang nggak mampu, lisan, nasihatin, tapi dengan cara yang bijak. Nggak mampu juga, udah hati kita nih.
Ya, ya Allah saya nggak suka ya Allah dia melakukan itu ya Allah gitu. Jadi kita punya pendirian gitu. Tetapi saudara muslim yang baik ketika saudaranya melakukan kesalahan hatinya selalu berdoa, ya Allah, Allahumma hdihi, Allahumma hdihi, ya Allah beri dia hidayah gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau saudara kita melakukan kesalahan itu kita kasihan. Nah, dia sedang jauh dari Allah. Kita harus didekatin, disambut, ya. Agar dia sadar, dia tobat, dia berubah. Ya. Konsepnya hanya satu, kata Nabi, saya ya Allah kagak ridho ada umatku saja yang satu orang masuk neraka. Jadi Nabi pengen semuanya kita ini baik-baik semuanya, ya, masuk surga semuanya. Nah di situ ada namanya tolong menolong dalam kebaikan, ya. Taib. Wala kabirata man istighfar. Nah, sebaliknya tidak ada dosa yang besar, ya, mal istighfar. Kalau terus dihantam dengan mohon ampun kepada Allah. Kita melakukan dosa besar, melawan orang tua kita, menghardik orang tua kita misalnya, apalagi sampai mukul orang tua kita, waliyadzubillah. Siksaan yang paling cepat Allah datangkan adalah pada orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Nah, kita sadar malamnya kita taubat, istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah. Tidak ada dosa yang besar kalau terus diiringi dengan istighfar, maka akan Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah terima taubatnya. Ai at-taubatu bisyurutiha, ya. Artinya taubat dengan syarat-syarat taubat. Apa Pak? An-nadmu, pertama, nyesal. Ya Allah, semalam saya menghardik bapak saya. Maafin saya ya Allah. Lalu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Lalu azam, berniat, alla na'uda ilal ma'asi abadan. Saya ya Allah tidak akan melakukannya lagi. Nah, ya. Kalau ulama suka bimbing itu, tubna ilallah, mari sama-sama kita taubat kepada Allah. Wa raja'na ilallah, mari kita kembali kepada Allah. Wa nadimna, ya Allah kami menyesali, ya, ala ma fa'alna, atas dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Lalu wa azamna, berazam, jadi, ya, berazam ya Allah dengan tekad bulat, alla na'uda ilal ma'asi abada, untuk tidak lagi kembali kepada dosa, kepada maksiat. Begitu. Taib. At-taubatu bisyurutiha, taubat dengan segala syarat-syarat taubat. Fa inna taubata tamhu atharal khati'ati. Sesungguhnya taubat itu tamhu akan menghapuskan athar, bekas-bekas kesalahan. Wa in kanat kabiratan. Asalnya wa in kanat yadzunubu kabiratan. Meskipun dosa-dosanya itu besar, ya. Jadi ini jadi sebuah manhaj nih, metode. Kalau kita melakukan kesalahan segera taubat, ya, salat taubat. Washolli sunnata taubah rakaataini lillahi taala. Al-Fatihah kuliah, Al-Fatihah kulhu, ya, istighfar yang banyak, ya. Mohon ampun kepada Allah. Ruya hadzal haditsu ad-Dailami an Ibnu Abbas, ya. Hadis ini, ya, hadis ad-Dailami yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, lakin bitaqdimil jumlatil akhirah anil ula. Nah, tetapi dia mendahulukan jumlah yang terakhir kepada yang belakang. Maksudnya dia dia ada ilmu nahwu, ada mubtada, ada khabar.
Ya, mubtada di awal, khobar belakangannya. Ini dibalik. Namanya khobar muqaddam, mubtada muakhar, ya. Mubtadanya diawalkan, khobarnya diawalkan, mubtadanya diakhirkan. Ini tinjauan grammar, tinjauan ilmu nahwu dalam bahasa Arab. Berikutnya, wal maqalatu atsaniyata asyarata. Maqalah yang ke-13 atau nasihat yang ke-13. Qila, dikatakan, hammul arifi ats-tsana'u. Ham, tujuan, keinginan orang-orang yang arif billah, orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang sudah mengenal Allah, ya. Ats-tsana'u adalah pujian. Ya, pengen memuji Allah aja. Bahwa segala apa yang dia milikinya itu semuanya bersandarkan kepada Allah. Orang yang kekasih Allah itu kalau mendapatkan kenikmatan itu selalu, ya, kesempurnaan datangnya dari Allah. Nah, kalau kita banyak kekurangannya, gitu. La nasilu ilal amal biduni fadlillah. Ini statement. Kita tidak akan sampai kepada sebuah amal, ya, sebuah amal apa saja. Bisa sholat, bisa puasa, bisa ngaji, bisa duduk hadir di majelis ilmu, ya, illa bidunillah, bifadlillah. Kecuali di situ ada rahmat Allah. Karena rahmat Allah, karena kebaikan Allah, ya. Makanya kita kalau sholat itu diajarkan laka bika, laka bika, laka, karenamu ya Allah saya sholat, bika, dengan sebab bantuanmu, dengan sebab rahmatmu. Nah, inilah isi daripada kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami na'budu, menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon bantuan. Ya, jamaah sekalian, ada doa. Ini doanya dari baginda Rasul langsung, ya. Nabi kalau mengalami kesulitan, apa bentuknya? Masalah ekonomi, politik, atau dalam hal keluarga sehari-hari dengan istrinya, anak-anaknya, kerabatnya, ada masalah, itu Nabi langsung menempelkan atau menggantungkan hatinya kepada Allah. Artinya Nabi yatadarra'u, gitu. Nabi merendah diri mohon kepada Allah, mengangkat kedua tangannya berdoa. Apa bunyinya doanya? Nah, ini diamalin. Ini doa Nabi langsung. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihi hammun aw ghammun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa kesulitan, ya, apapun bentuknya, Nabi berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Astaghith sama dengan asta'in, itu taradub muradifat. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu, wahai Allah yang maha hidup, ya qayyum, wahai Allah yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghitsu asalnya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Fa ujungnya istighatsah, minta pertolongan kepada Allah. Ya, coba bareng-bareng diamalin nanti ya. Ada masalah apa aja? Kok suami saya ini udah waktunya pulang kerja belum pulang nih? Kita cemas kan? Ham tu gham. Artinya sama Allah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Kalau lagi berjamaah boleh juga diganti domirnya. A kan saya mohon bantuan. Ganti dengan nahnu, ya, domir mutakallim jami'.
nastaghitsu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya, ini diamalin Bu ya. Apa-apa mikirin anaknya, tentang sekolahnya, apa dah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Baik. Hammul arif as-sana'u. Tujuan keinginan para arif billah adalah as-sana', memuji Allah. Apa aja puji Allah dah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang kita dapatkan itu karena Allah, dari Allah. Semuanya bersumber dari Allah. Bukan karena rajinnya kita, bukan. Pintarnya kita, bukan. Ya. Maksudnya muradul arifi billah as-sana'u 'ala Allah taala. Ya. Maksud ya para arif billah itu as-sana'u 'ala Allah, memuji kepada Allah. Ya, kita alhamdulillah, tiga bentuk pujian kepada Allah. Kalau lagi ada waktu ya ada para nyanyi yang macam-macam ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sambil ibu-ibu sambil lagi di dapur, di rumah, sambil nyapu, bergerak masalah. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sana ya. Baik. Artinya muradul arifi billahi as-sana'u 'ala Allah taala ya bi jamili sifatihi. Para arif billah itu memuji Allah dengan apa? Bi jamili sifatihi, dengan bagusnya sifat-sifat Allah. Allahumma razak, Allahumma mun'im, yang kasih nikmat. Ya, kalau kita pelajari Asmaul Husna, Imam Qushairi itu membagi dua. Ada sifat jamaliyah, ada sifat jalaliyah. Kalau jamal itu yang mengandung makna yang katakanlah yang baik-baik ya, seperti Razzaq, asir rezeki, Rahman, nilai kelembutan, Rahim, Mun'im, Latif ya. Tapi kalau jalal yang serem-serem, ya Aziz, ya Qawiyu, ya Matin, ya Jabbar. Ya. Nah, dengan dua sifat ini suaranya ya. Beri apa itu ya? Batu ya. Halo, tes. Nah, ini mantap ini. Dengan dua sifat tadi, sifat jamal dan jalalnya Allah, jamaah. Kalau kita amalkan dalam diri kita, maka kita sayakunu jamalan, sayakunu kamalan, ya. Kita akan menjadi orang yang sempurna, berakhlak dengan akhlak jamal dan jalalnya Allah. Taib. Wa hammuz zahid ad-du'a'u. Sementara keinginan tujuan orang yang zahid, apa sih orang yang zuhud kepada dunia? Ya, dia ad-du'a'u, dia memanjatkan doa kepada Allah. Ya. Ai muradul al-mu'radi aniz zaid. Maksudnya keinginan berpaling dari ya kelebihan-kelebihan dunia, ala qadril hajah minad dunia, ya sekedar keperluan aja sama dunia, kagak pengen lebih-lebih. Itu orang zuhud gitu ya, yang penting mobil punya, rumah punya, keperluan yang ada terlengkapi gitu. Kagak pengen semuanya, dia pengen, udah pengen punya mobil, pengen punya mobil lagi sampai 13 mobil. Itu namanya kelebihan tuh ya. Tapi zuhud, orang zahid enggak, dia dunia hanya sebagai sarana
untuk mencapai keberkahan akhirat. Ya. Jadi apa? Berpaling dari kelebihan, ya, kelebihan dunia, ala qadril haja minad dunya. Ya, sekedar kebutuhan kepada dunia biqalbihi, dengan hatinya, ya, ad-du'a, dia berdoa sama Allah, ya. Wa huwa at-tadarru, yang namanya doa itu adalah tadarru, dia berserah diri ilallahi ta'ala, kepada Allah, bisu'alin, dengan sebuah permohonan, permintaan, ma indahu minal khair, yang, ya, permintaan apa? Permintaan yang baik yang ada di sisi Allah. Ya, minta yang baik kepada Allah. Jamaah sekalian, Allah itu kalau kita minta, kita mohon, itu Allah senang banget. Tapi kalau kita kagak suka minta, kita dikatakan orang-orang yang sombong. Setiap malam, di seperempat malam, Allah turun ke langit dunia. Allah bilang, hal min taibin, adakah malam ini yang minta taubat? Hal min sa'ilin, adakah hamba-hambaku yang sedang mohon sesuatu kepadaku? Ya. Jadi kalau kita kagak berdoa, malah kita sombong kita. Ya, ketika kita berdoa menunjukkan kita fakir ilallah, kita butuh kepada Allah, kita perlu kepada Allah. Allah mengatakan ana ghaniyun wa antumul fuqara. Saya adalah orang yang kaya, zat yang kaya. Sementara Anda, kita semua adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Segala macam bimbingannya, ilmunya, nikmat-nikmatnya, ya. Begitu. Lianna hamma, ya, lianna hammal arif rabbuhu, karena tujuan seorang arif billah adalah hanya Allah saja, ya, bukan dunia yang dicari, tapi mencari keridhaan Allah, ya. Kebahagiaannya hanyalah bersama Allah, yang penting Allah ridho aja. La thawaba wala jannah. Nah, ini lihat, orang arif billah tujuannya bukannya pahala, tapi Allah. Tujuannya bukan sorga, tapi Allah. Ibaratnya begini Bapak, ya. Kalau kita, bapak-bapak pengen banget tinggal di sebuah hotel, ya, itu hotel ada yang punya tentunya. Kalau kita bisa dekat dengan yang pemilik hotel ini, ya, bersahabat dengan baik, ya, hubungannya baik, ya, kalau dia udah cinta sama kita, apapun akan dia kasih. Hotelnya, ya, jamuannya mudah kita dapatkan. Nanti gambarannya orang arif billah mintanya keridhaan Allah. Kalau sudah Allah ridho, ya pasti dapat surganya, dapat segala yang ada dalam surga, ya. Muhammad Zahid, nah ini, jadi kan ada li anna sebelumnya, ya, li anna, jadi ini namanya ataf. Li anna hammaz zahidi nafsuhu, karena hamnya, keinginan, tujuan orang yang zuhud adalah nafsunya. Beda tuh. Ada orang yang ibadahnya niatnya karena Allah, ada orang yang niatnya karena nafsunya. Ya, apalagi kalau nafsunya yang nafsu jelek, ada muncul riya, ujub, nah, ini paling bahaya tuh. Penyakit hati banyak banget, tapi yang paling bahaya dua ini paling berat, ujub dan riya, gitu ya. Ai manfaatu nafsihi minadz thawabi wal jannati, ya. Artinya kemanfaatan untuk dirinya mendapatkan pahala dan mendapatkan surga. Fa farqun baina man hammathu al-huru wa man hammathu raf'ul suturi, ya. Perbedaan katanya antara
orang yang menginginkan bidadari sorga, dan orang-orang yang menginginkan diangkatnya sutur, ya, diangkatnya sutur itu penutup. Wal maqalah arabi'ata asyara, maqalah yang ke-14, an ba'dil hukama, dari sebagian hukama, ay atiba'ul qulub. Nah, istilahnya hukama itu kalau sebelumnya disebutkan itu orang alim, tapi dia bukan hanya alim, dia ya'malu bi'ilmihi, dia beramal dengan ilmunya dan niatnya ikhlas karena Allah. Maka kata-kata yang keluar dari mulutnya jadi hikmah semuanya. Ada hadisnya, orang yang sholat subuh berjamaah 40 hari akan keluar kata-kata hikmah dari mulutnya. Dia ya'malu bi'ilmihi. Kalau kata hadis Nabi, man amila bima amila warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu, ada orang punya ilmu kagak diamalin. Ini punya ilmu dia amalkan. Apa hikmahnya? Warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan berikan kepadanya ilmu yang tadinya dia kagak tahu. Kalau bahasa Al-Qur'an, ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah Anda kepada Allah, nanti Allah akan ajarin Anda. Gurunya langsung Allah. Ya, dibimbing oleh Allah. Diarahkan terus. Sampai teman-temannya dipilih oleh Allah. Tempat-tempat bergaulnya dipilih Allah. Tempat-tempat kerjanya dia dipilih oleh Allah. Jangan sampai membuat dia rusak. Ya, itulah para arif billah, para kekasih Allah. Sebagian hukama ay atiba'ul qulub, dokter-dokter hati, ya, guru-guru spiritual katakanlah. Wahum al-awliya'u, mereka adalah para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Man tawahhama anna lahu waliyan awla minallahi qallat ma'rifatuhu billahi. Nah, qallat, ya, asal qalla fil madi dikasih ta'nis. Kenapa? Karena fa'ilnya ma'rifatuhu muannas. Jadi qallat ma'rifatuhu fi'il fa'il, ya. Barang siapa tawahama, yang mengira, ya, annallahu waliyan aula, bahwa dia punya wali, ya, aula, yang lebih hebat, dia punya penolong yang lebih hebat minallah, dari Allah, qallat ma'rifatuhu billah, menandakan dia ma'rifatnya kepada Allah sedikit, kurang mengenal Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau saya tanya, siapa wali kita yang paling utama? Siapa, Bu? Allah. Makanya ada doa, ya. Kalau kita dalam perjalanan di mana baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong adalah Allah. Ya, kita kalau di atas pesawat itu berasa banget itu. Di atas ketinggian kaki 6.000 kaki ke atas. Hebat. Ya, hanya Allah saja yang bisa nolong kita. Perbanyak ada hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Jadi barang siapa yang mengira bahwa dia memiliki penolong dan penolong itu lebih utama dari Allah, menandakan dia, ya, ma'rifatnya kepada Allah sedikit. Artinya dia kurang mengenal Allah dia. Dia mengira yang nolongnya bosnya, yang nolongnya seniornya, bukan. Yang nolong dia Allah. Semuanya itu tauhid. Ini sebab-sebab doang, ya. Seperti ini, siapa yang nyembuhin penyakit kita? Dokter apa Allah? Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Allah. Dokternya sarana, ya, asbab. Itu. Wal makna, dan pengertiannya,
Man zanna anna lahu nasiran. Barang siapa yang mengira bahwa dia memiliki seorang penolong, aqrabu minallah, yang lebih dekat daripada Allah, lebih hebat daripada Allah, lebih jitu daripada Allah, ya. Wa aktsaru nasratan minhu, dan penolongnya itu lebih banyak menolongnya daripada Allah, fa innahu lam ya'rifillah ta'ala. Sesungguhnya dia tidak mengenal Allah. Jamaah kan lagi sholat aja Al-Fatihah kan minta bimbingannya terus kan. Disadari kita setiap hari kali sholat, ya. Ya Allah bimbing saya, ya Allah bimbing saya, ya Allah bimbing ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana? Jalan-jalan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Kita di situ ada orang-orang salihin. Berarti lawannya ada orang-orang yang fasikin, enggak saleh. Nah, ini pentingnya ihdinas siratal mustaqim, ya. Dikit lagi. Ai faman zanna anna lahu aduwan. Nah, sebaliknya, barang siapa yang mengira bahwa dia punya musuh aqwa min nafsihi al-ammarah wal lawwamah, fa innahu lam ya'rif nafsahu. Barang siapa yang mengira bahwa dia punya musuh yang lebih kuat daripada musuh nafsu ammarah bisu dan nafsu lawwamah, ya, bahwa dia belum mengenal dirinya sendiri. Jamaah sekalian, dalam Al-Quran ada 3 terminologi tentang nafsu. Pertama, nafsu ammaratun bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu terus menerus mengajaknya kepada keburukan. Kalau dilihat dari linguistik, asalnya mubtada khabar, an-nafsu amiratun. Amiratun. An-nafs mubtada khabar. Dikasih taukid inna nafsa, ya, dikasih lam taukid lagi inna nafsa la amirah, dikasih sigat mubalaghah ammarah. Sesungguhnya nafsu itu terus menerus ngajak kepada keburukan, ya. Udah ini emang doyannya maksiat aja, kagak ada nur cahaya dalam dirinya. Yang kedua, nafsu lawamah. Lawamah ini sudah mulai ada nur, ada ilmu. Dia suka ke masjid, ya, ibadah, tapi ikhlasnya yang belum sempurna. Nah, ya, yang paling sempurna yang ketiga, yang kita selalu berdoa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Nah, ini nafsu yang mutmainnah. Kita berharap nih, kalau nanti waktunya kita meninggal dunia, kita minta sama Allah, nafsu kita sudah nafsu yang mutmainnah. Kenapa? Di ayat lain Allah menggandengkan nafsu ini dengan kematian. Kullu nafsin apa? Dha'iqatul maut. Setiap nafsu, setiap yang bernyawa akan merasakan dha'iqah, merasakan kematian. Dan kita takut ketika datang kematian, nafsu kita masih dalam level yang pertama, wal iyadzubillah. Ada enggak Pak, Bu, orang yang lagi maksiat mati, ada enggak? Wal iyadzubillah. Jangan sampai kita. Makanya segera buru-buru bertobat, perbaikin diri. Takut-takut besok kita meninggal, kita masih dalam kondisi yang ammarah sama lawamah. Kita mohon kepada Allah di sifat yang mutmainnah. Apa pengertian mutmainnah? Ai mahfuzatun anil ma'asi wadzunub. Jiwa-jiwa yang sudah terjaga, terpelihara daripada maksiat dan dosa-dosa. Udah kagak ada tuh kepenginan. Zahir dan batin ini sudah bersih dia. Sukanya amal soleh aja. Ya, pengen mencari ridha Allah aja. Ada kan orang-orang walaupun sudah tua, mohon maaf ya, tapi masih mukabbal bisyahawat, terbelenggu dengan syahwat, hubud dunia, pikiran kotor, perempuan aja, ada gitu. Ya, toma, itu bahaya.
Udah tua tapi dia masih kotor jiwanya. Nah, jangan. Kita pengen minta yang mahfuzah, terjaga dan terpelihara. Kemudian radiyah ini, jiwanya sudah ridho dengan takdir dan ketentuan Allah. Apa saja yang terjadi buat dirinya, dia sadar ini ketentuan Allah yang harus dia terima. Walaupun ada berbentuk ujian, musibah, pahit, dia hanya melihat ini imtihanun min Allah. Karena hati orang mukmin yang sejati la ya'rifu kalimata lima wa kaifa. Hati orang mukmin yang sejati tidak mengenal istilah ya Allah ini kenapa terjadi? Ya Allah kenapa istri saya meninggal duluan? Kenapa suami saya di PHK ya Allah? Enggak ada istilah gitu. Ya, adamul i'tirad katanya Allah atau alal haq azza wa jalla, kita protes kepada ketentuan Allah, keputusan Allah, itu maknanya mautud din, agama kita rusak. Mautud tauhid, tauhid kita berantakan, enggak kuat. Dan mautul ikhlas, keikhlasan kita dipertanyakan. Ya, kita berdoa di akhir ini, ya mohon Allah agar kita nanti dipanggil oleh Allah semuanya sudah bertahapan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini radiyah mardiyah, mendapatkan keriduan Allah. Nah, jiwa ini dikatakan nanti kamilah, jiwa yang sempurna, siap dia bertemu dengan Allah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam hadis, maka Allah pun juga ingin berjumpa dengan dia. Ya, karena di dalam diri kita ada apa? Ada ruh Allah. Wa nufikha fis sur, ditiupin. Allah maka suka hamba-hambanya yang apa? Yang berakhlak dengan akhlaknya Allah, penuh dengan kebaikan-kebaikan semuanya. Nah, istilah lain di situ. Jadi orang yang apa tadi? Nanti dia tidak mengenal dirinya, katanya orang-orang yang masih terbelenggu dengan hawa nafsunya. Sebaliknya, jadi istilah man arafa Allah arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal Allah, sungguh dia mengenal dirinya sendiri. Sudah ma'rifat namanya. Barang siapa yang mengenal dirinya, berarti dia mengenal Allah. Ya, ada orang-orang yang masih terbelenggu dengan hawa nafsunya, berarti dia belum mengenal dirinya sendiri. Nanti ada istilahnya utruk nafsak wa ta'al. Loh, kalau dilihat secara lughawi, pengertiannya susah ditangkap. Tinggalkan dirimu. Nah, kok ninggalin diri saya sih? Bukan, tinggalkan sifat-sifat jelek dalam dirimu. Wa ta'al, dan datanglah kepada kekuatan Allah. Karena nafsu itulah yang kata Nabi yang selalu tu'awiduka wa tu'awiduka wa tu'awid, ngerong-ngerong kita tuh sampai kita blek jatuh kita. Ya, berapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan gara-gara apa? Nafsu kita. Nah, semoga kita selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberikan cahaya hidayah, karena cahaya sudah masuk dalam hati kita, ada infasaha wan saraha. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Iya, masya Allah. Apalagi masa kini kan bukan udur ya, menurut munafikan, hampir seluruhnya munafik. Nah. Diri sendiri juga berbuat munafik. Nah. Jadi kita butuh HP itu kan orang itu pada dalamnya itu ya kita sudah berubah kalahikan pokoknya. Tapi ini tahan terus, itu kan menambah dosa itu kan. Akhirnya yang mana? Ya. Dan dikatakan istighfar, istighfar. Loh, dikerjain terus kok. Karena itu menarik. Ini barangkali ini yang menjadi problem sekarang. Kira-kira kita istighfar
Ya. menghindari dosa kecil ini. Ada istilah dalam ungkapan ulama, jangan Anda meremehkan dosa kecil, ya. Tapi lihatlah kepada siapa Anda berdosa. Dosa kecil yang sebesar kita kepada siapa? Kepada Allah Taala. Ya. Jadi jangan Anda menganggap itu hanya dosa kecil aja. Tapi lihat, ini dosa kecil kepada siapa? Kepada Allah juga itu. Ya. Dan Nabi mengajarkan tetap, ya, ketika orang muslim melakukan kesalahan iringi dengan kebaikan. Ya, melakukan kesalahan idza adnabal abdu dzanban katanya fal sholli rak'ataini salat taubat. Barang siapa yang melakukan kesalahan dia segera salat taubat. Ada apa? Ada keinginan ingin rujuk kepada Allah. Ya, terus begitu. Istighfar terus. Nah, agar menjadi taubatan nasuha, bukan tobat atau tobat sambal, kapok, udah sambal makan lagi. Nah, bagaimana untuk itu? Bentengilah dengan muraqabah musyahadah itu. Dengan muraqabah musyahadah nanti Allah hadirkan rasa takut. Ini kenapa? Terjadi maksiat, ya, berani, karena dia merasa kagak ada yang lihat. Ya, syuur ini harus kita hadirkan tuh. Istasyara, merasakan rasa takut yang begitu hebatnya kepada Allah. Takut. Ya, karena kagak ada rasa azamah kepada Allah, pengagungan kepada Allah, ada rasa takut sama Allah, maka dia berani. Ya, ulama tasawuf ajarin udah dekat mulai latihan muraqabah. Apa muraqabah? Muraqabah musyahadah, selalu merasa dilihat Allah, diawasi Allah, bersama Allah. Nanti lama-lama Allah lahirkan akhlak tuh. Ketika pengen gibah, udah malu sendiri dia. Ya, berat di sana. Nah, itu namanya akhlak. Itu nikmat dari Allah. Minta. Seperti bapak minta mobil, minta rumah, minta juga. Ya Allah, Allahumma rzuqni muraqabatan musyahadatan fi nafsi. Begitu minta. Agar apa? Agar kita terjaga, terpelihara. Pengen ngomong yang jelek aja, ini benar-benar yang berat. Ya Allah, dia sadar sendiri. Itu namanya wa'iz. Ya, itu yang dulu kemarin saya sampaikan, saya Abdul Qadir Jilani disuruh ngamalin setiap malam. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Setelah 40 malam datang guru, laqad wazabtuha arba'ina lailatan. Saya sudah ngamalin selama 40 malam. Apa kata gurunya? Ada orang ngamalin hanya lafaz doang. Lafaz, jiwanya, hatinya belum bergetar. Tapi kita baru kulitnya saja, dalamannya itu belum tergetar. Apa kata gurunya? Idza kana Allahu ma'ak wa idza kana Allahu syahida wa idza kana Allahu nazira fa kaifa anta asiyallah. Junaid, jika kamu sudah merasa senantiasa bersama Allah, ya, melihat senantiasa dilihat oleh Allah, senantiasa diawasi oleh Allah, fa kaifa anta asiyallah. Bagaimana Anda bisa maksiat lagi sama Allah? Mulut bikin bisa dusta lagi, hati bisa dosa lagi, mata lagi. Ya, semakin tinggi tingkat muraqabah musyahadah kita, semakin kita terpelihara. Ada rasa-rasa malunya sama Allah. Pengen melangkah tempat yang jelek-jelek, ini nanti dirasa dikasih berat oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu masturin, terjaga. Bukan kagak ada keinginan pengen melakukan yang ini, ada Nabi itu. Satu ketika Nabi itu lagi ngangon kambing, ya. Saya dengar sebelah sana tuh kampungnya ada acara. Kalau bahasa kita apa? Acara riaan. Ada manggil-manggil, ya biasalah tari-tarian. Ada keinginan Nabi pengen juga tuh. Pengen ngeliat, pengen tahu, pengen nonton. Ya. Tapi apa? Dia jalan, Allah kasih capek, adalah tidur sampai pulas. Bangun-bangun sudah selesai acara itu. Lihat,
Keinginan mah ada, tapi ada himayah Allah di situ. Ada inayah Allah itu. Ada jazabat ilahiyah. Nah, itu yang paling mahal. Ditarik. Nah, kalau kita terus merupai muraqabah musyahadah, nanti ada apa? Ada pertolongan Allah itu yang mahal, nikmat yang paling mahal. Kita selalu dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Makasih Ustaz. Berkenan tadi kalau kita harus lihat atau tahu ada yang negatif atau maksiat yang tersebut. Kita tadi permasalahan juga seperti menyetujui itu atau apa itu atau merelakan. Nah, gimana kalau kita tahu bahwa itu nggak baik? Nah, kita nggak bisa nasihati karena belum lihat. Kita tahu ini nggak bagus, tapi belum lihat real buktinya, nyatanya. Tapi perasaan kita nggak baik, perasaan kita tahu bahwa ini nggak baik, orang ini nggak baik berbuat, kita tahu itu yang nggak wajar lah gitu. Nah, untuk menghindari gimana bahwa kita perlu menghindari kan tadi saya bilang, nah kalau kita menghindari kan berarti nanti tercemar. Nah, kedua, apa kita berdoa aja kan? Mudah-mudahan itu pikiran kita yang kurang bagus, semoga dia dapat hidayah gitu. Iya, iya. Jamaah sekalian, memang dalam Islam ini kita segala macam apapun harus hikmah, apapun hikmah. Islam mengajarkan, ya. Kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin tuh gerakan dulu yang ditorekan oleh Imam Ibnu Taimiyah menghancurkan kedai-kedai yang bapak-bapak itu dengan ilmu semuanya. Ulama dulu pada ini kagak ada yang menyalahkan tindak perbuatan Imam Ibnu Taimiyah sama sedikit. Kenapa? Sebelum beliau turun ke lapangan ya dalam amar ma'ruf nahi munkar, beliau sudah meminta kesepakatan para ulama-ulama dulu. Ya, ibaratnya sudah disuratin duluan semuanya. Kalau memang ternyata keamanan setempat yang berwajib tidak tersentuh baru turun. Makanya amar ma'ruf itu pertama tadi punya power. Power yang enggak kuat dengan lisannya, ngomong, nasihatin, "Dek, jangan suka mabok ya." Gitu. "Dek, yang ngelawan sama orang tua ya." Harus kita sampaikan tetap nasihat. Kata nasihat itu lillahi walil rasul walil umat, ya. Kita nggak mampu juga berhadapan dengan penguasa yang besar-besar, udah hatinya kagak terima. Kenapa? Agar gak man ridho bil maksiyah. Kalau kita nyaman aja, nggak harus. Orang mukmin tuh kagak bisa disamakan, ya. Kagak bisa duduk bareng dengan orang-orang yang ahli maksiat, kagak bisa. Walaupun dia duduk, tetap aja ini bergoncang, bergetar, nggak bisa. Nah itu agar ada beda dalam dirinya, dia ridho, dia kagak ridho. Nah, tetapi kita selalu ya kagak boleh suuzon kepada orang lain. Ya, apapun kita kagak boleh suuzon. Kita ngadapin sebuah masalah yang kita lihat ini bakalan baik atau buruk nih. Baik atau buruk, itu ada ilmunya. Namanya apa? Tafwid. Kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepada Lu ya, dipilih mana yang baik, yang buruk ya Allah. Itu namanya ufawwidul amra ilallah. Ada orang yang ketika satu masalah dia langsung aja respect langsung. Ya, emosional itu tanpa ada bimbingan dari Allah. Tapi orang-orang yang bijak ya hikam itu enggak bisa melangkah selalu disertai Allah. Ya, dan yang terakhir tetap harus ada doa dari kita. Kita melihat hal-hal yang kagak baik, doain. Karena kemarin saya pernah ceritakan ya, ada Syekh Ma'ruf Al-Khurqi itu berjalan bersama sahabatnya, murid-muridnya. Lihat di sebelah sana anak muda lagi mabok, main gitar, joget-jogetan. Murid-murid langsung emosi. Syekh, itu tuh anak-anak tuh, sumpahin. Dia pada susah, melarat. Kata Syekh apa? 5 adu alaihim. Kalau doa ya doa, kalau ala berarti itu sumpahan, kalau lahu doa yang baik. Kenapa saya harus nyumpahin mereka? Kata Syekh gitu. Lihat, Syekh
hatinya sudah, kalbunya sudah rahim. Bukan hanya ilmu, orang pada punya ilmu tapi belum rahim, ada masih kasar aja sama istrinya, ngomongnya pedas. Tapi ada orang berilmu dia rahim. Kata gurunya, kenapa saya harus nyumpahin mereka? Ya, langsung saya angkat tangan. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihim fil akhirah. Doanya, ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia, kelak akan Engkau bahagiakan mereka di akhirat. Doa. Kagak lama itu, tahu itu doanya mungkin langsung, ya, ada inayah Allah. Tahu orang-orang itu seperti dapat nama tuh kalau dalam dunia spiritual ada inayah jazabat ilahiyah, ada pertolongan magnetis Allah serta ditarik. Coba baca kitab Risalah Qusairiyah, bagaimana Ibrahim bin Adham mendapatkan hidayah. Ya, anak seorang penguasa, sukanya berpoya-poya, berburu aja. Lagi berburu ada suara dari kelinci. Ya Ibrahim, alihada khuliqta. Kaget. Yang lain kagak ada yang dengar semuanya. Itu kupindah belum dapat hidayah. Ibrahim, hanya karena inikah? Ya, kalau bahasa kitanya, Ibrahim, emang hidup kamu mau begini-gini aja, nyantai-nyantai aja, main-main aja. Alihada khuliqta. Berhenti ada suara. Itu lagi baru Ibrahim alihada khuliqta. Langsung mendapatkan hidayah. Dia lepas itu baju kebesarannya, dia tukar dengan baju penjaga tentaranya tuh. Terus dia merantau mengembara perjalanan mencari Allah. Nah, banyak kisah-kisah seperti itu. Dia juga anak muda tadi, tahu dia pecahin gitar-gitarnya. Dia lari ngubur Syekh. Ya Syekh, uridu an atuba baina aidikum. Syekh, saya pengen bertobat Syekh. Bimbing saya Syekh. Apa kata gurunya? Coba lihat. Kalau tadi kita doakan, kita sumpahin mereka, apa yang terjadi itu? Orang mabok, pikirannya udah kagak jelas, ngomong aja ngaco. Nah kalau kita sumpahin, ngomong kasar makin jadi-jadi dia. Tapi apa? Yang perlu hidayah, doa, doa seorang bapak kepada anak-anaknya, doa seorang ulama kepada jamaahnya, doa Nabi kepada umatnya. Penting, ibu-ibu, semarah-marahnya kita sama anak kita jangan sampai jatuh kata-kata yang jelek, jangan sampai. Ya, kenapa? Doa perkataan orang tua, kata doa atau kalamin Nabi kepada umatnya. Nanti kita ini nyesal sendiri. Dasar anak brengsek, sampai gede brengsek itu nanti. Kurang ajar, sampai gede kurang ajar terus. Ya, nah bagaimana kita membahasakan bahasa kita yang baik pada anak-anak kita agar terus terbimbing jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ya. Mudah-mudahan berkahnya talim anak-anak kita saleh-salehah. Ya, dibawa, dibimbing oleh Allah, jauh dari kita dapat bimbingan dari Allah, itu yang paling mahal. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah ya. Kita tutup membaca Al-Fatihah. Semoga malam ini malam hidayah, inayah, nur. Semoga kita dibimbing oleh Allah, diberikan futuhat ilahiyah wal anwar al-qudsiyah wal ahwal an-nabawiyah wal akhlaq al-quraniyah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim wa'fana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafiyal bala ya Allah, ya dafiyal bala ya Rahman, ya dafiyal bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrah bi salati ala nabi sudurana
ويسر بها أمورنا واقض بها ديوننا واستر بها عيوبنا واغفر بها ذنوبنا وخطايانا وصحي بها أفكارنا وتقبل بها توبتنا وجملنا بها أخلاقنا اللهم أكرمنا بالصحة والعافية لنتعلم علوم الدين ثم ننشرها وأكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم وعلم وارزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Barang-barang yang baca ya hayy ya qayyum birahmatika nastaghith, biar turun rahmat untuk kita semuanya. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah